المصير ثم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikatakan kepada mereka orang-orang kafir. Pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan sebagai bentuk takri'an lahum, yakni sebagai hinaan bagi mereka, orang-orang kafir. Alam takun ayati tutsla alaikum. Bukankah ayat-ayat Al-Quran telah diturunkan, telah datang kepada kalian agar kalian baca di dunia? Fakuntum biha tukadzibun. Tapi kalian orang-orang kafir, kalian mendustai, tidak mengimani ayat-ayat Al-Quran. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhallin. Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan bahwasannya, wahai Tuhan kami, kejahatan kami jauh lebih dulu melampaui, ya, sehingga dia mengakui memang telah banyak melakukan keburukan, kejahatan di atas muka bumi ini. Wa kunna qauman dhalin. Dan ini statement orang-orang kafir yang mengatakan bahwasannya kami ini adalah kaum atau orang-orang yang tersesat dari kebenaran. Maka mereka pun berdoa memohon kepada Allah Ta'ala dalam firman-Nya, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ketika sudah datang hari akhir, hari pembalasan di mana setiap amalan sekecil apapun diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka si kafir yang malang ini tempatnya adalah di neraka jahanam. Mereka teriak minta tolong seraya berdoa, Rabbana akhrijna minha. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Fa in udna fa inna zalimun. Andai kata kami bisa kembali lagi ke dunia, ya, yang mana mereka telah mengetahui hakikat kesalahan dan kejahatan mereka, yakni kafir, mengingkari ayat-ayat Allah, telah berbuat zalim dengan menyekutukan Allah Ta'ala dan melakukan berbagai tindakan kesesatan yang mana itu semua udurnya sudah tidak berlaku manakala di hari akhirat. Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, uskunu adilla muhanina finnar wa la tukallimun. Sekarang sudah tiba saatnya, maka engkau wahai orang-orang kafir, tinggallah di dalam neraka dalam keadaan hina, dalam keadaan direndahkan di dalam api neraka. Wala tukallimuni, jangan lagi instruksi, jangan lagi usul, jangan lagi bicara andai-andai kalau saya dikembalikan di kehidupan dunia, saya akan bertaat dan beribadah kepada Allah. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya ada golongan di antara hambaku, yakni orang-orang yang beriman kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, Rabbana amanna faghfir lana
warhamna. Wahai Tuhan kami, amanna bik, kami beriman kepadamu ya Allah. Faghfir lana dzunubana, ampunkanlah dosa-dosa kami, warhamna birahmatika, dan berikanlah rahmatmu kepada kami ya Allah. Wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah sebaik-baik maha pengasih yang memberikan rahmat kepada setiap hambanya. Fattakhadtumuhum, ini fattakhadtumuhum, Imam Syu'bah membaca dengan fattakhadtumuhum, Imam Hafiz membaca dengan fattakhadtumuhum. Imam Syu'bah diidghamkan, Imam Hafiz diizharkan. Imam Syu'bah dibaca fattakhadtumuhum, Imam Hafiz membaca fattakhadtumuhum. Tidak dimasukkan ke ta, tidak diidghamkan tapi diizharkan. Fattakhadtumuhum sikhriya hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Orang-orang mukmin yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun mengejek kepada orang-orang kafir, manakala ketika di dunia kalian sibuk dengan urusan dunia, kalian sibuk dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika kami di dunia, kalian menertawakan kami beribadah, taat kepada Allah, kalian menertawakan kami. Sekarang giliran kebalikannya, yakni ketika di akhirat orang-orang mukmin yang akan menertawakan orang-orang kafir manakala dia sudah masuk ke dalam neraka jahanam karena ketidakimanannya kepada Allah dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku membalas, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala reward kepada orang-orang mukmin berupa kemenangan yang sangat agung, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas kesabaran selama di dunia, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ahmad Atihi. Kasihkan dulu, adiknya nangis. Kasihkan dulu, nak. Ahmad. Oke, kita lanjutkan iklannya. Walamma sa'alur ruju'a ila dunya liyuslihu ma afsadu dzakarahum bima ammaru fiha mimma yumkinuhum minat taubah law aradu dzalik. Diambil saja dari Ahmad, kasihkan Ibu Tiana, ambil saja Ibu Tiana. Ambil saja dari Ahmad, kasihkan. Ahmad, kasihkan, nak. Itu bukan punya Ahmad, laisali Ahmad.
Ahmad, Ahmad. Ahmad, ya Allah, Ahmad. Ya, ayo main sama-sama, nggak boleh rebutan. Kalau rebutan nanti Mama Ikop Ahmad ya. Oke. Selanjutnya pada ayat 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qala kam mukistum fil ardi minas sinin. Berkata, berapa lama Allah Subhanahu wa taala menanyakan, berapa lamakah kalian, berapa tahun kalian wahai hambaku tinggal berada di atas muka bumi ini, tinggal di dunia ini. Wa kam adha'tum fiha min waqtin, dan berapa lama durasi waktu yang telah engkau sia-siakan selama di dunia ini. Qalu labisna yauman aw ba'da yaumin fas'alil 'adin. Maka kemudian mereka pun mengatakan bahwasannya kami hidup dan tinggal di dunia itu hanya sehari atau setengah hari saja. Artinya tidaklah lama. Fas'alil ladina yu'nauna bihisabil ayyami wasyuhur. Jadi hakikat dari kehidupan kita di dunia ini tidaklah lama. Hanya hitungan bulan ataupun tahun ataupun bahkan hitungan hari. Qala illa bistum ko illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Afa hasibtum ayyuhan nasu annama khalaqnakum. Oh afwan. Qala ma makastum fid dunya illa zamanan qalila. Allah Ta'ala menegaskan pada ayat ini bahwasannya tidaklah kalian tinggal hidup di dunia ini kecuali hanya durasinya sebentar saja. Maka kehidupan yang sebentar ini tidakkah kita berusaha untuk sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengetahui berapa lama sih kita hidup di dunia ini, ada yang 63 tahun, 50 tahun, 40 tahun, ada yang sampai 90 tahun, ada yang hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan. Jadi hakikat dari kehidupan di dunia ini adalah tidaklah lama, hanya sementara dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang abadi. Sehingga manakala kita mengetahui bahwasannya kehidupan kita di dunia ini tidaklah lama, maka tentunya kita akan berupaya untuk banyak bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran ini diperlukan dalam 3 hal. Yang pertama, as-sabru fi ta'atillah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sabar untuk menahan lapar, puasa Ramadan. Sabar untuk ketika enak-enaknya tidur bangun untuk sholat. Sabar enak-enaknya leha-leha baring-baring bisa datang untuk hadir ke majelis ilmu pada hari ini. Maka sabar dalam ketaatan ini luar biasa. Kalau kita tidak mau sabar sebentar untuk belajar ilmu di dunia, maka rasakan bagaimana sepanjang hayat
dalam kebodohan, tidak paham ilmu agama yang nanti berakibat pada kehidupan kita yang abadi di kampung akhirat. Bagaimana ilmu agama tidak paham, salatnya belum sesuai dengan tuntunan, amalnya tertolak, naudzubillah min dzalik, karena tidak belajar, tidak sabar untuk belajar ilmu agama. Maka walaupun misalnya mengajinya terbata-bata, sabar untuk menjalani proses pembelajaran. Yang penting kita sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru ala an maksiatillah. Sabar dari menjalankan maksiat kepada Allah Ta'ala. Kita harus sabar, jangan sampai karena susahnya kehidupan di zaman ini, susahnya perekonomian di hari-hari ini, kemudian kita tidak sabar menghalalkan segala cara. Dengan misalnya korupsi, atau mencuri, atau menipu, atau mengambil hak orang lain yang bukan milik kita. Maka kita harus sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, as-sabru an aqdarillahil mu'limah, sabar terhadap takdir-takdir Allah yang kita rasa itu menyakitkan, menyusahkan, menyulitkan. Jadi harus sabar menjaga adabnya manakala kita menerima takdir-takdir yang gak enak dari Allah Subhanahu wa taala. Tertimpa musibah, kehilangan harta, kehilangan jiwa yang kita cintai, kekurangan harta, hidup dalam masih kekurangan, yang penting tidak kurang iman. Sehingga sabar itu sangat diperlukan dalam khususnya 3 aspek ini. Sabar dalam taatan kepada Allah, sabar menjauhi kemaksiatan kepada Allah, dan sabar atas takdir Allah yang Allah berikan kepada kita, takdir-takdir yang tidak enak. Kalau yang enak-enak pasti kita kuat. Yang gak enak ini kita harus sabar menerimanya. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, apakah kalian mengira bahwasannya kami Allah menciptakan kalian hanya untuk bermain dan bersenda gurau tanpa ada tujuan? Abasa, sia-sia aja, kayak diciptakan oleh Allah nggak ada tujuannya. Bukan seperti itu. Fala thawaba wala iqaba mislal bahaim. Kalau kita mengira kita diciptakan oleh Allah hanya untuk main-main, hanya untuk menikmati kesenangan hidup, keindahan dunia ini, maka fala thawaba wala iqaba, maka tidak ada yang namanya pahala, tidak ada yang namanya iqab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala seperti hewan aja. Kalau hewan dia mengambil makanan temannya, nggak ada hukumannya, baik hukuman sosial maupun hukuman dari Allah tidak ada. Tapi kalau kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi dari ibadah ini, kalau yang taat menjalankan ada thawab, pahala dari Allah, yang meninggalkan ada namanya iqab, dosa atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annakum la turja'una ilaina yaumal qiyamati lil hisabi wal jaza. Mengira bahwasannya tidak ada yang namanya hari kiamat, tidak ada yang namanya hari pembalasan yang nanti akan dihitung-hitung amalannya, yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dibalas dengan kebaikan surga Allah taala, keburukan dibalas dengan keburukan naru jahannam. Maka kalau kita memahami ini semua, bahwasannya kehidupan di atas muka bumi ini tidaklah lama, hanya sebentar saja dibandingkan kehidupan akhirat yang kekal, yang abadi, yang lebih lama, unlimited. Kalau kita memahami bahwasannya Allah Ta'ala ciptakan kita ini gak mungkin main-main dan sia-sia belaka.
ada tujuannya, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas berbagai macam ibadah, baik ibadah mahdho dan ghairu mahdho dalam kajian akidah, dalam kajian tauhid setelah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 116, Fata'alallahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, al-mulk, al-mutasarrif fi khalqihi bima yasha. Allah ta'ala pemilik segala sesuatunya, yang mentasarruf, yang mengurusi segala semua makhluk ciptaannya dengan kehendak Allah ta'ala. Allah maha hak, janjinya Allah benar, wa qauluhu haq, firmannya Allah taala benar, la ma'budu bihaqqin ghaira, tidak ada sesembahan yang hak yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana rabban li'a'dhamil mahluqat fahuwa rabbuha kulluha. Yani Allah Ta'ala maha agung, maha luhur, yang mana Allah Ta'ala adalah Rabb, pemilik semesta seluruh alam dan isinya ini. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang menyembah kepada Allah Ta'ala diiringi dengan menyembah sesembahan lainnya, maka tidak ada hujjah yang benar atas perbuatan yang dia lakukan, bahwasannya la ma'buda bihaqqin ilallah, tidak ada yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna ma jazaa'u amalihi sayyi' inda rabbih subhanahu, maka amalan keburukannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dengan azab yang sangat pedih, dan tidaklah beruntung orang-orang kafir. Dia tidak akan memperoleh apa yang mereka inginkan. Mereka pun tidak selamat di akhirat karena telah ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Maka katakanlah wahai Rasul, Rabbighfirli dzunubi, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku, warhamni birahmatika, rahmatilah aku dengan rahmatmu, wa anta khairur rahimin, dan engkau wahai Allah sebaik-baik pemberi rahmat kepada hambanya yang banyak dosanya, maka terimalah taubat kami. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Faedah dari ayat-ayat ini di wajah atau halaman terakhir surat Al-Mu'minun. Yang pertama adalah al-kafiru haqirun muhanun indallah. Bahwasannya orang kafir sekalipun di dunia ia punya jabatan, ia punya kedudukan, punya harta dan rupawan, tapi kedudukannya di sisi Allah adalah hina dina, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-istihza'u bis-shalihin dzanbun 'azimun yastahiqqu sahibuhul adzab. Menghina, merendahkan, mengejek, mencaci, mencemooh orang-orang soleh itu adalah sebuah dosa besar yang mana kelak pelakunya akan diazab oleh Allah Ta'ala. Orang-orang kafir ketika di dunia dia mencela orang-orang mukmin, merendahkan, menghinakan, ya, amalan ibadah kita dihina oleh mereka. Maka istihza bis-shalihin, menjelek-jelekan orang saleh, dalam hal ini orang mukmin, adalah sebuah dosa yang sangat besar. Maka kita hindari, apalagi kita sesama muslim, sesama orang mukmin, jangan merendahkan atau menghina sesama muslim. Faedah yang ketiga,
tadyi'ul umuri lazimun min lawazimil kufur. Menyia-nyiakan waktu itu adalah perbuatan orang kafir. Maka kita orang mukmin jauhi waktu yang terbuang sia-sia, banyak bengong, banyak ngelamun. Daripada misalnya anak-anak sudah berangkat sekolah, suami sudah berangkat kerja, berangkat gawe ke kantor, kita di rumah sudah beres semua, jangan bengong. Ya, karena bengong ini tadyi'ul waqt, menyia-nyiakan waktu. Bisa kita dengan apa? Berzikir walaupun sambil baring-baring. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bisa sambil membaca Al-Qur'an, bisa sambil melakukan amalan-amalan soleh lainnya, misalnya melakukan program charity kemanusiaan, mengumpulkan donasi kemudian berbagi untuk sesama, atau hal-hal positif lainnya. Sehingga tadyi'ul umur, menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan usia, menyia-nyiakan masa waktu yang diberikan oleh Allah selama di dunia ini adalah perbuatan orang-orang kafir. Karena semua amalannya nggak ada manfaatnya di akhirat, nggak ada yang memberikan faedah kepada dirinya ketika hari kiamat di akhirat. Yang keempat, as-sana'u 'ala Allah madharun min madhahiril adabi fid du'a. Di antara adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebelum kita sampaikan, kita ungkapkan permintaan dan harapan kita diiringi dengan raghbah dan rahbah, wa yad'unana raghban wa rahaba. Dalam kajian akidah pekan lalu kita berdoa diiringi dengan harap dan cemas. Berharap Allah kabulkan, cemas jangan sampai tidak dikabulkan atau tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan adab lainnya, yakni ketika sebelum masuk ke inti doa kita, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita baca apa? Salawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya dan seterusnya. Kita muji-muji Allah dulu. Sebagaimana di ayat-ayat ini ya, kita diajarkan doa-doa ma'tsur, di antaranya doanya apa? Seperti doanya orang kafir tadi, Rabbana akhrijna minha. Kemudian Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Jadi kita muji-muji Allah, ya Allah, Engkau adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau Maha Pemurah, Maha Dermawan. Kita puji-puji Allah Subhanahu wa taala agar doa kita lebih dekat diijabah Allah. Dan inilah adab dalam berdoa, diawali dengan memuji-muji Allah, bersalawat kepada Nabi, ajukan isi permintaan kita, ditutup lagi dengan doa, dengan salawat kepada Nabi, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin, dan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar doa-doa kita diterima oleh Allah, lakukan adab-adabnya, penuhi bagaimana adab-adabnya. Jangan sampai ketika kita menghamba berharap kepada Allah tapi kita kurang adab atau su'ul adab. Adabnya buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya, lamma ftatahallahu subhanahu surah bi dzikri sifati falahil mu'minin, nasaba an takhtimas surah bi dzikri hasaratil kafirina wa adami falahihim. Dalam surat Al-Mu'minun, di awal-awal surat, Allah Ta'ala membukanya dengan menyebutkan sifat-sifat orang mukmin yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya yang telah kita bahas. Maka di akhir penutup surat Al-Mu'minun ini Allah Ta'ala menyebutkan kerugian-kerugian orang kafir dan ketidakberuntungan mereka kelak di akhirat. Jadi dalam ayat-ayat ini, dalam surat Al-Mu'minun, Allah Ta'ala menyusun dengan sedemikian indah firman-Nya, yang mana di dalamnya terkandung hikmah, banyak pelajaran,
balagha, sastra dan juga hikmah-hikmah serta hukum-hukum syariat di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian dari surat Al-Mu'minun ayat 105 sampai dengan 118. Wallahu taala a'lam wa ahkam wa ajal. Selanjutnya kajian akidah